Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap saudaraku diberkati Tuhan dalam keadaan baik oleh karena penyertaan Tuhan dan kita patut mengucap syukur. Dan hari ini juga saya mengucap syukur karena kita dipertemukan lewat renungan mingguan oleh karena semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli itu ada doa puasa di gereja kami, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap, untuk semua hamba-hamba Tuhan GBT di wilayah Jawa Tengah, DIY, Jogja, dan juga Kalimantan Barat yang berkumpul di tempat kami. Kira-kira ada sekitar 125 orang yang berkumpul di tempat ini dan mengambil tema gereja kehilangan. Nah, ini menarik saudaraku yang kasih Tuhan. Saya lewat renungan ini akan menyampaikan gereja kehilangan apa saja. Gereja kehilangan apa saja yang menjadi peringatan bagi kita. Kita coba lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya ingin mengartikan secara luas saja pengertian love ini. Kalau secara spesifik dalam Alkitab disebutkan kasih, tapi saya lebih tertarik untuk menerjemahkannya dalam arti yang luas, yaitu tentang cinta, kehilangan cinta. Tema di dalam Matius 24 ini sedang berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Kita sekarang ada di dalam akhir zaman dan ayat ini sedang memberikan peringatan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti kasih itu akan semakin dingin, cinta itu akan semakin dingin. Ya, cinta di dalam sekup keluarga, antar anggota keluarga juga bisa semakin dingin. Karena begitu banyaknya kedurhakaan, begitu merebaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi, marah, dengki, iri hati, keburukan-keburukan dalam diri kita yang membuat orang kehilangan cinta. Cinta kepada orang lain, cinta kepada musuh kita, bisa kehilangan kita. Padahal Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi semua orang, juga mengasihi musuh kita. Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita, saudaraku. Di dalam Matius 24 ayat 12 ini dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya memang sangat mengharapkan bahwa ayat ini menjadi peringatan bagi kita, tetapi tidak berlaku dalam pengertian kita tidak menjadi bagian dari ayat ini yang, oh ya, kasihku semakin dingin ternyata. Tapi kita bisa menjaga hati kita, menjaga cinta kita kepada orang lain sehingga kita tidak termasuk di dalam orang yang punya kasih yang semakin dingin. Nah, pengertian kasih yang semakin dingin ini bukan hanya ketiadaan kasih. Jadi pengertian kasih yang semakin dingin, cinta yang semakin dingin itu bukan berarti saja bahwa cinta itu nggak ada. Cinta itu ada. Tetapi keberadaan cinta atau kasih yang ada dalam diri seseorang itu ternyata tidak memenuhi standarnya Allah. Ketika tidak memenuhi standarnya Allah, maka dikatakan kasih itu semakin dingin. Apa saja? Dalam Roma 12 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa janganlah kita punya kasih yang pura-pura. Roma 12 ayat yang ke-9. Jadi dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kasih yang dingin itu bukan berarti tidak ada kasih. Ya, tetapi masuk dalam kategori ketika kita berpura-pura berbuat kasih, berbuat cinta kepada seseorang. Berbuat baik kepada seseorang. Padahal ketika kita berbuat baik, padahal ketika kita berbuat cinta kepada seseorang, kita mengharapkan sesuatu dari dia.
ada pamrih dalam diri kita. Itu termasuk di dalam kategori kasih yang semakin dingin. Jadi jangan kemudian kita punya persepsi dalam pikiran kita, kasih yang dingin itu adalah ketiadaan kasih, ketiadaan cinta. Ada, tetapi mengharapkan sesuatu. Ini bisa terjadi dalam skup keluarga. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi karena kita mengharapkan sesuatu. Atau kita mengasihi orang lain karena dia berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan berbuat baik. Sementara kalau kepada orang lain yang tidak berbuat baik, kita tidak berbuat kasih. Kita pilih kasih, pilih cinta untuk melakukan hal itu. Maka itu termasuk dalam kategori kasih yang semakin dingin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pada saat ini, kita sedang diingatkan oleh Tuhan untuk tetap memiliki kasih yang betul-betul yang Tuhan harapkan, yaitu agape. Kasih yang tulus, kasih yang memang betul-betul dari Tuhan. Bahkan kita mengasihi dengan betul-betul mengasihi, mencintai orang lain tanpa mengharapkan balasan. Bahkan kepada orang yang jahat sekalipun, kita mengasihi dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada yang berkata, berat Pak Pendeta, tapi itulah yang Tuhan mau. Jangan sampai kita membiarkan kasih yang ada dalam diri kita menjadi dingin. Jangan pura-pura berbuat kasih. Ya, hendaklah kita jangan punya kasih yang pura-pura, tapi kasih yang betul-betul tulus, betul-betul mengasihi, betul-betul mencintai. Tuhan memberkati. Amin.